Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Success Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Kris. Selamat sore, apa kabar Pak? Hai Mas David, baik, apa kabar? Baik juga Pak Kris, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lagi-lagi kembali cenderung tertekan Pak Kris. Rilis kinerja kuartal ketiga tampaknya belum mampu membendung ini sepertinya. Karena para investor tampaknya masih menunggu bagaimana hasil rapat The Fed yang akan diumumkan pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau diperhatikan memang area ISG di area 7.100-an ini memang area seller yang cukup besar ya. Di kemarin waktu penurunan yang waktu awal Oktober juga kemarin terlihat area ini berupa area resistance. Nah, kalau secara memang tadi perkiraannya The Fed yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga tentu akan menjadi sentimen negatif bagi market. Nah, ini juga menjadi hal yang dapat memberat market sehingga memang mungkin ISG akan cenderung sideways di area-area saat ini sampai nanti selesai dari pengumuman The Fed. Baik, pengumuman The Fed terkait dengan suku bunga tampaknya ini sudah menjadi salah satu hal yang beberapa kali terjadi setiap bulannya, Pak Kris. Bagaimana Anda melihat respon dari investor? Banyak pihak juga sudah memperkirakan dan sudah mengestimasi sebelumnya, tapi toh sikap dari para pelaku pasar masih cenderung wait and see sampai sejauh ini. Ya, karena memang dari sepanjangan bulan ya tiap bulan kita melihat di saat menjelang kenaikan Fed rate indeks cenderung tertekan sehingga memang kalau diperhatikan pelaku pasar menunggu terlebih dahulu hasil dari Fed rate dan terlihat, tetapi kalau kita perhatikan indeks juga cukup baik ya, tadi sempat melemah sampai ke area 6.900-an tetapi closing masih kembali naik di atas 7.000, di mana ini menunjukkan bahwa daya belinya masih cukup ada dan memang hanya sebatas short term menunggu hasil keputusan The Fed nanti. Baik, rilis kinerja emiten di kuartal ketiga Pak Kris ini dinilai cukup baik. Tadi juga kita sampaikan informasinya dari saham-saham LQ45, tampaknya sebagian besar ini mencatatkan rekor. Tapi tampaknya belum mampu mengungkit ini menjadi daya ungkit bagi indeks harga saham gabungan. Karena memang tadi secara fundamental global masih dominan. Nah, ketika The Fed sudah mengumumkan hasil keputusan mereka, apakah setelah ini diketahui oleh investor, posisi kinerja akan mengambil alih untuk membantu penopang dari penguatan indeks harga saham gabungan? Ya, karena saat ini indeks dunia atau ke Indonesia juga kalau kita lihat secara short term ini masuk ke area bearish dan di saat bearish itu efek-efek positif yang muncul itu kurang dihargai oleh market. Tetapi kalau kita perhatikan dengan kinerja yang cukup bagus di Indonesia dari perbankan yang meningkat cukup signifikan, ini menandakan bahwa ekonomi kita sebenarnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Justru beberapa emiten mencetak rekor terbaru dan kalau kita perhatikan big caps banking kita masih cukup kuat menahan indeks sehingga nantinya ke depannya atau selesai dari pengumuman The Fed ini ya kemungkinan indeks dapat kembali menguat ya dengan menjelang akhir tahun juga nantinya seperti itu, Mas. Baik, The Fed baru akan mengumumkan hasil keputusan mereka di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Pak Kris. Kemungkinan ini baru akan berdampak kepada perdagangan di Jumat jelang libur akhir pekan. Nah, di tengah penantian ini kemudian juga apapun hasilnya nanti 75 basis point untuk The Fed, Anda melihat kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, baik untuk perdagangan esok hari atau sampai dengan akhir pekan ini? Kalau diperhatikan mungkin ini adalah kenaikan The Fed yang terakhir yang cukup tinggi ya kalau kita perhatikan karena kita melihat data kemarin rilis Amerika bahwa mereka GDP juga masih positif, berarti mereka sudah terbebas dari resesi. Nah, seharusnya The Fed dapat ke depannya dapat mulai mengurangi tingkat kenaikan suku bunganya cukup agresif dan justru menurut saya
menjelang pengumuman The Fed ini, karena kalau ada koreksi di ISG atau ada penurunan, merupakan waktu yang tepat ya untuk mulai mengakumulasi saham, karena setelah itu kita harapkan ya indeks kembali naik dan efek-efek positif dari kenaikan laporan keuangan ini dapat mendominasi di market. Baik, apakah kondisi ini berlaku untuk emiten-emiten yang sudah merilis kinerja mereka, Pak Kris? Ya, tentu. Tapi kalau diperhatikan dulu ya, karena rilis kinerjanya sendiri kita melihat apakah harga sahamnya juga sudah naik cukup signifikan atau Oke. belum. Apakah tren naiknya masih terjaga, itu juga perlu diperhatikan. Baik, kita ke sektor perbankan terlebih dahulu, terutama untuk beberapa perbankan big cap ini. Tadi juga sempat Anda singgung, beberapa sahamnya sudah menembus ke level tertinggi di sepanjang sejarah. Hari ini beberapa perbankan big cap mengalami koreksi rata-rata di atas 1% ini. Rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan big cap ini, Pak Kris? Ya, perbankan big cap secara tren masih cukup bagus ya, semua kinerjanya masih cukup positif, fundamentalnya kuat, mengokong kinerja perusahaannya juga. Jadi pelemahan-pelemahan terhadap banking ini menjadi kesempatan untuk area entry ya. Untuk BBRI terlebih dahulu, Pak Kris, entry di level berapa direkomendasikan? BBRI jika turun di area 4.530 sampai 4.400-an menarik ya untuk diakumulasi. Penutupan hari ini masih di 4.610, melemah di 1,07%. Bergeser ke BMRI yang tampaknya masih mampu bertahan di atas 10 ribuan. Ya, BMRI kalau sempat koreksi di bawah 10.000 mungkin area menarik ya untuk bisa dikoleksi, karena even di harga sekarang current price pun sudah cukup menarik. Hari ini ditutup di 10.075, pelemahannya cukup dalam Pak Kris, 3,12%. Dengan 2 hari tersisa di perdagangan di pekan ini, bagaimana peluang BMRI untuk menembus di bawah level 9 ribuan? BRMI punya support di 9.825, seharusnya tidak menembus area itu, jadi selama di atas itu masih menarik untuk area entry. Oke, BBNI Pak? Berapa? Untuk BBNI Pak Kris? Untuk BNI juga sama, hari ini terkoreksi juga sekitar 1,6%, tidak terlalu signifikan, mungkin bisa menunggu di area 9.000 sampai 9.100-an ya untuk area entry. Terakhir untuk BBC apa? Biasanya juga kurang lebih mirip dari kemarin, bahkan koreksinya tidak terlalu signifikan. Kalau kita perhatikan 3 hari terakhir masih naik ya, hari ini pelemahannya juga tidak terlalu signifikan. BCA sendiri mungkin 8.600 sudah mulai 8.600-an atau 8.700, current price masih cukup berani ya kalau kita perhatikan. Oke, dengan target price terdekat Pak Kris? Untuk BCA target price terdekat di area 9.300. Baik. Penutupan hari ini di 8.750 sudah direkomendasikan masuk ataupun di bawah level 8.700-an. Review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan.